Ini kalau bisa jadi di sini tempat tongkrongannya anak-anak HIPMI, anak-anak muda, ayo kita diskusi bareng-bareng nih. Iya. Siapa tahu nanti aku juga bisa ketularan jadi pengusaha. Bukannya sudah Bapak? Nggak boleh masuk HIPMI, umurnya udah ketua. Umurnya enggak ini ya? Umur saya udah mau 50 tahun, nggak boleh masuk. Tapi kalau nongkrongnya kan boleh Pak. Oh, biar ikut ketularan semangatnya anak-anak muda. Gitu. Betul banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kita Agung dan Putri di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Hari ini kita sudah ada tamu dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Betul sekali. Senang sekali rasanya HIPMI mau berkunjung ke Terminal Tidar. Betul. Kita kayaknya mau pengen ada kolaborasi nih Putri antara HIPMI dan Terminal Tidar Magelang. Ditunggu coba nanti kita mencoba untuk berdialog dan juga berdiskusi ya Agung ya. Mungkin kira-kira apa sih yang bisa kita kolaborasikan ya? Betul, Putri? betul Untuk sekali. kemajuan Terminal Tidar Magelang biar Betul. lebih rame lagi. Betul Putri. banget Agung. Nah di depan kita sudah ada dari HIPMI yang pertama nih ada Mas Raka. Selamat siang Mas Raka. Selamat siang Selamat Mbak Putri. siang. Ada juga Mbak Nia. Selamat siang Mbak Nia. Selamat siang ya. Ada juga Mas Zaki. Selamat siang Mas Zaki. Mbak Putri. Dan juga di sampingnya ada Mas Rangga. Selamat siang Mas Rangga. Selamat siang. Dan tak lupa juga dari pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A dari Kota Magelang. Selamat siang Bapak Aris Mujiono. Selamat siang Mbak Putri. Mbak Putri, ini perlu dikenalkan juga. Ini yang hadir di sini itu mereka nggak hanya anggota HIPMI nggak, tapi mereka langsung ketuanya. Wow, keren. Jadi di sini Mas Raka ini sebagai ketua HIPMI Kota Magelang. Oke, seperti Terus itu kemudian ternyata. Mbak Nia ini sekretaris ya, Iya. sekretaris dari HIPMI Kota HIPMI. Magelang. Terus kemudian Mas Zaki. Zaki Mas Zaki. bendahara. Terus satu Mas lagi Rangga. Anggota. Wah, oke. ini udah Komplit ya lengkap. Bapak ya. Betul. Jadi kemarin ceritanya itu kan kita ketemu itu di acara yang di malam minggu ya Mas Raka ya. Iya benar, malam minggu Malam di minggu acaranya itu. KNPI itu. KNPI. Acaranya ya. KNPI ada kaitan dengan Ekraf, ada kegiatan diskusi dengan Pak Wali sama Ketua Dewan. Hadir di sini, kenalan sama Mas Raka, ini ngobrol ngalor ngidul terus kita andeng ke Terminal Tidar barangkali nanti ada yang bisa kita kolaborasikan. Karena kita punya mimpi besar gitu ya. Iya, iya, iya. Mimpi besar kita itu nanti butuh semua pihak, termasuk dari HIPMI ini. Nah, mumpung kedatangan mereka ini lengkap pengurusnya dari ketua, sekretaris, bendahara, langsung aja dikulik deh Mbak Putri sama Mas Betul. Agung ya. Baik Bapak. Nah, Mungkin ini Mas, mungkin ada teman-teman dari Mitra Darat nih yang nggak tahu sebenarnya HIPMI ini organisasi semacam apa sih Mas gitu. Tujuannya atau visi misinya tujuannya apa nih keluarga HIPMI ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya, kalau untuk secara normatifnya HIPMI ini adalah organisasi non partisan yang terlepas dari pemerintahan ya, Iya. non politik. Ya, jadi HIPMI ini sesuai namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia adalah satu organisasi yang menghimpun teman-teman pengusaha. Kalau muda itu kan berarti jelas ada range umurnya ya. Range umurnya adalah 17 sampai 41 tahun, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tapi kalau untuk secara gambaran luasnya adalah ini adalah sebuah ekosistem untuk teman-teman pengusaha di suatu kota itu bisa berkembang, bisa memiliki wadah untuk baik berdiskusi, mengembangkan usahanya ataupun untuk berkolaborasi dan bersinergi, kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira untuk sudah berdiri sejak tahun kapan nih Mas Raka nih? Kalau HIPMI sendiri tahun 1972. Oh ternyata udah. Ya, Udah lama ketua ya. pertamanya itu Pak Abdul Latif. Karena kan kalau HIPMI ini kan sebenarnya organisasi nasional ya. Jadi ada tingkatan nasional BPP, ada tingkatan daerah itu ada BPD dan kami di sini BPC atau tingkat cabang. Kalau di pusat sana memang sudah banyak nama-nama besar yang dilahirkan, salah satunya Abu Rizal Bakri, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan kan, terus ada Sandiaga Uno, ada mungkin sekarang abang kita, Bang Bahlil Lahadalia, Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, Banyak ya Mas. ya ada nama-nama besar lainnya kalau yang sudah ada di pusat sana. Orang lebih seperti itu. Iya, iya. Seperti Nah mungkin itu. nih Mas saya mau tanya juga nih, mungkin kalau
teman-teman kita yang pengen mau jadi anggota HIPMI apakah harus jadi pengusaha dulu itu Mas? Ya, kalau secara syarat normatifnya iya. Oh, Nah, jadi namanya himpunan pengusaha ya kalau bisa sudah Ada sudah, usahanya. ya sudah ada usahanya. Cuma kan memang kita harus melihat dari SDM masing-masing daerahnya ya. Kalau di Kota Magelang memang banyak teman-teman ini ada beberapa yang tidak memiliki usaha. Tapi dengan catatan mereka ini sebenarnya berguna dalam mendukung ekosistem dari pengusaha itu sendiri. Salah satunya advokat ini kan advokat dan advokat presenter dan notaris ini kan bukan pengusaha ya. Iya, iya, Nah, iya. tapi kan ini dibutuhkan oleh teman-teman Oh, pengusaha. oke. Pengusaha, Kita ya, buat benar-benar. CV, kita buat PT ini kan butuh. Atau perusahaan sedang ada problem gitu kan butuh teman-teman advokat. Jadi mereka iya. pun menjadi pengurus di HIPMI. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus satu lagi misalkan kalau sebagai pengusaha nih, apakah ada harus range profitnya berapa bisa jadi anggota HIPMI atau semuanya bisa gitu Mas? Semuanya bisa. Oh, insya Allah. semuanya Ya, bisa. Karena kita lagi di tingkat cabang ya. Kalau di tingkat cabang ini adalah wadah embrio pertama ya. Mereka lahir kita tampung kan. Jadi ya range omset berapapun kita terima. Tapi mungkin kalau untuk di pusat memang sudah ada range tersendiri kan. Jadi biar organisasinya juga sehat secara pengembangan organisasinya, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Ini Mas Agung, ini mumpung kan kedatangan HIPMI. Iya Bapak. Jadi paling enggak nanti kita itu kan punya visi misi ke depan ya. Nah nanti apa yang bisa kita kolaborasikan dengan mereka. Iya. Jadi mungkin sedikit saya ceritakan juga kepada teman-teman HIPMI. Jadi di Terminal Tidar ini kita punya satu visi misi ya. Itu ada 3 kalau visi misinya. Yang pertama itu bagaimana di Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat kegiatan. Terus kemudian yang kedua ini bagaimana di Terminal Tidar ini bisa menjadi pusat perekonomian. Dan yang ketiga itu bagaimana di Terminal Tidar itu nanti bisa menjadi pusat untuk pendidikan keselamatan berlalu lintas. Konsepnya semua sudah ada dan kita tinggal melangkah ke sana. Nah, nanti kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan ke depan seperti apa. Contohnya nih, misalkan terkait dengan pusat kegiatan. Beberapa kali kita sudah melaksanakan event di sini. Kemarin kita ada lomba Tamiya di sini. Terus kemudian Ekraf juga di sini gitu kan ya. Terus kemudian ada banyak sih yang udah kita laksanakan di sini. Nah ini kalau sudah melihat kemarin berkunjung ke sini gitu ya Mas Raka, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan dengan HIPMI? Lantai 2 ini menarik kalau menurut saya. Bisa nih buka coffee shop gitu kan di atas gitu, kita bikin coffee shop. Karena kalau malam itu sahdu suaranya. Dengan view-nya juga Pak. View-nya juga menarik gitu kan ya. Udah merasain kemarin ya Mas ya pas acara. Kebetulan saya datang bersama Mas Rangga ini. Iya, bersama Mas Rangga. Jadi memang dia Mas Rangga ini punya satu produk namanya WM Warung Makan Susu Balap. Beliau ini orang Akmil nih, Pak. Wah, ini orang pusat Akmil nih. Ini warung ini ada di Akmil, di dalam Akmil. Oh, di dalam Iya, Akmil. ada di dalam Akmil. Jadi memang spesial saya bawa pada siang hari ini adalah ya ini pasti bisa lah. Kalau Bisa. bersama Akmil aja bisa bersinergi apalagi Bersama Terminal Tidar. kurang lebih gitu. Kalau gimana Mas Rangga pandangannya Mas Rangga? Ya, kalau kemarin kan kebetulan juga pas malam terus datang juga yang ke acara KNPI, emang sedikit banyak udah punyalah khayalan-khayalan, gambaran-gambaran gitu Pak. Sepertinya, cuman paling jadi PR-nya itu untuk apa ya? Karena mungkin ini juga masuknya tempat baru ya, meskipun ini dulunya sudah ada. Untuk menarik lagi ke sini memang ya saya sih tertantang gitu ya mungkin ya. Dan teman-teman HIPMI yang lainnya saya yakin juga punya semangat yang sama sih. Cuman belum di-share aja sih ke teman-teman. Tapi peluangnya ada ya? Peluang amat sangat ada. Sebenarnya peluang tuh gimana kita nyikapinya, peluang itu bisa dibuat sih Pak. Bisa dibikin sendiri Kita gitu. create ya peluang Iya, itu ya. peluang itu kita bikin ya. Kira-kira nih, apa yang kira-kira bisa kita bangun di atas nih? Coffee Oke. shop bisa kira-kira Mas? Coffee shop bisa. Atau buka terus- mungkin tadi apa namanya? Go-working susu balap. Iya. Susu balap. Oh, warung makan balap. Oh iya, warung makan balap. Saya emang spesialis susu sih Pak.
Oh, iya. Ini susu sapi ya Pak ya. Oh, susah. Susu sapi. Ini pendukung programnya Pak Prabowo. Makanan bergizi ya. Makanan bergizi, bener. Mungkin yang ngelola juga yang di mana tuh, di Pancarga itu ya. Saya yang di adminnya sih Pak. Kalau yang di Pancarga kan emang untuk internal dari peternakan admilnya, cuman itu memang dari tarunanya, cuman memang untuk persediaan yang dari propang itu belum bisa mencakup kebutuhan seluruh taruna. Jadi ada ya kita masuk di situ sih Pak. Ya kurang lebihnya gitu sih. Kita aminin habis ini masuk kayaknya Pak. Kira-kira kalau buka di sini gimana? Prospek. Beneran serius Mas. Oke, nanti kalau secara perizinan, jadi kan kita nanti kan saat ini itu kita belum ada PNBP-nya. Iya. Jadi kalau misalkan untuk ini kita masih masa-masa promo lah, Iya. belum ada pungutan dari PNBP itu pendapatan nasional bukan pajak. Itu kan nanti yang nilai itu kan dari KPKNL. Nah kalau sebelum ada PNBP-nya, itu kita masih gratiskan semuanya. Jangan mau tempat dimanapun, silahkan. Yang penting sama-sama jalan. Menarik. Tapi kalau sesudah ada PNBP, itu nanti harus ada sewa lahannya. Sewa lahannya kepada nanti di store langsung ke negara. Misalkan diterapkan per meter perseginya misalkan setahun misalkan 500.000 gitu ya. Ya udah nanti bayarnya misalkan dari Mas Rangga misalkan nyewa 10 meter persegi. Ya udah 500.000 kali 10 meter kali per tahun itu misalnya 5 juta. Sekarang seperti itu. Tapi nanti konsepnya memang terminal itu ke depan tuh yaitu tadi. Kita tidak hanya sekedar untuk pelayanan dan ini, tetapi bagaimana menjadi pusat perekonomian. Iya betul. Makanya menarik ini kalau dari HIPMI itu udah tertarik. Saya yakin ini bisa diwujudkan Mas Agung. Semoga. Termasuk yang tadi Mas Raka, co-working space. Wah ya, Betul. ya benar. Ini kalau bisa jadi di sini tempat tongkrongannya anak-anak HIPMI, anak-anak muda. Ayo kita diskusi bareng-bareng nih. Iya. Siapa tahu nanti aku juga bisa ketularan jadi pengusaha. Wah, Bukannya sudah Bapak. Nggak boleh masuk HIPMI, umurnya udah ketua. wah ya. Umurnya enggak ini ya. Umur saya udah mau 50 tahun, nggak boleh masuk. Tapi kalau nongkrongnya kan boleh Pak. Oh, biar ikut ketularan semangatnya anak-anak muda gitu. Betul banget. Bapak, tapi saya tuh mau komentar sedikit Pak. Jadi saya agak terbawa suasana karena sebuah terminal dibuat sedemikian rupa terkesan bagus. Karena kan kita kaget juga ya ngelihat terminal Tidar yang dulu dan kemudian sekarang di atasnya bisa dipakai jadi tempat. Yang lebih terenyuh lagi ada podcast. Iya. Nah, bukan sekedar podcastnya, tapi saya melihat ada semangat yang unik ini Pak. Ada semangat yang unik yang saya kok ngelihatnya kalau kemudian kita isi dengan berbagai ide kreatif, event, cafe, coworking space, saya kira itu materinya tinggal nanti kita diskusikan secara teknis apakah mungkin. Tapi semangat ini berarti kan semangat kayaknya apapun materinya, saya kira ini jadi menarik ketika bisa didistribusikan ke banyak orang. Ya, Langsung podcast gitu ya. Entah itu Atau podcast, entah medsos itu gitu. media sosialnya diaktifasi. Saya membayangkan sebuah terminal yang jadi pembicaraan secara viral secara nasional. Kalau mau ke Semarang, mau ke Jogja, mau ke Solo, mampir dulu lah ke Magelang karena banyak aktivitasnya, nyaman. Mungkin nanti di sini juga harusnya lebih adem, mungkin harusnya banyak tempat yang lebih nyaman. Di situ bisa baca buku, bisa nonton, bisa ada musik live, bisa macam-macam. Itu akan jadi pembicaraan bahwa ada sebuah terminal bis yang modern, yang itu jadi pusat pembicaraan karena berbagai halnya gitu Pak. Nah saya kira kan ini tinggal kita ambil angelnya secara khusus, kita sebarluaskan. Nah ini saya melihat itu dampaknya luar biasa sekali. Pembicaraan teman-teman Gen Z sama Gen Z, kita juga milenial gini ini kan punya perspektif lama. Kalau terminal tuh ya panas, kotor gitu kan, Suram ya. suram gitu kan. Kalau nunggu itu ya udah paling males. Mending kalau harus pas-pas di bisnya datang lah kita baru sampai. Kalau ini kan enggak, bahkan nanti jadi tempat transit mobil juga. Kalau kita pun pakai kendaraan pribadi barangkali bisa
transit dulu, habis itu turun di sini jajan-jajan dulu. Saya kira kan menarik banget ya Pak ya. Tinggal ini distribusi kontennya ini Pak. Iya, Saya iya. kira ini kan materinya luar biasa, semangatnya ada. Di podcast kan, podcast ini satu hal. Ada podcast kayak gini berarti tinggal diviralkan Iya, gitu. iya, sepakat. Nah, memviralkannya itu Mas. Ditinggalkan. Nah, ini makanya nanti Mas Rangga dulu. Biasa Mas Rangga kan juga bagian yang sering bikin konten-konten media ya. Ya, menarik gitu. Iya, ya paling kan juga mungkin kami, jadi kami itu punya tekad yang besar. Jadi bagaimana terminal itu kalau selama ini ya, kesan masyarakat kan masih minus. Iya. Terus aja masyarakat, kesan masyarakat itu masih minus dengan terminal. Nah ke depan itu kami punya satu visi misi bagaimana terminal itu benar-benar bisa sekelas dengan bandara, Betul. Nah, itulah. bisa sekelas dengan stasiun. Ini yang akan kita create. Salah satunya di sini Mas mohon izin, kita buat senyaman mungkin nih penumpang. Iya. Di sini antara agen, ruang tunggu, kemudian di jalur keberangkatan itu sangat berdekatan. Ini akan membuat nyaman orang. Iya, betul. Terus kemudian di sini juga udah ada pojok musik. Boleh nanti kalau kita mau nyanyi bareng juga boleh. Karaokean. Mania itu. Tapi karaokean nggak live musik ya. Karena kalau live musik agak mahal juga. Tapi tetap semangat kita bisa menghibur para penumpang ya Bapak. Iya ya. betul. Karena di sini bagaimana penumpang itu nomor satu. Iya, biar gak jenuh juga. Biar nggak jenuh juga. Nah, makanya kita ngundang HIPMI nih Mas Agung. Iya. Kita ngundang HIPMI, alhamdulillah mereka datang dengan pasukan lengkap. Apa nih yang bisa kita kembangkan di sini supaya penumpang ini mereka akan lebih nyaman di sini. Di belakang nanti akan ada pojok baca digital. Ada nanti insya Allah kita dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Terus kemudian di kios kita itu nanti atau Mas Faris podcastnya juga apa namanya bahan paparannya juga di-share aja buat ini. Jadi di belakang itu, nah sekarang itu kan di kios kita itu masih kurang nyaman. Panas juga masih kepanasan gitu kan ya. Kalau pas hujan gini juga masih belum nyaman gitu kan. Ke depan itu sudah kita usulkan jadi semacam tempat yang di rest area Brebes gitu loh. Jadi kita, Heritage. ya kayak heritage-nya yang Brebes itu. Jadi nanti akan kita bikin satu hanggar besar di situ. Hanggar besar di belakang yang ada di kios itu. Terus kemudian nanti yang ini kan kios kan ada di sini nih. Kiosnya ada di sini. Nah, nanti akan kita bikin semacam hanggar besar. Itu supaya membuat para penumpang itu nyaman. Jadi yang berkunjung itu pada waktu panas juga nggak kepanasan, terus kalau pada waktu hujan juga nggak kehujanan juga. Nah, nanti tinggal saya bina nih para kiosnya ini Mas. Supaya mereka nanti dalam pelayanan jangan masakannya itu aja jangan. Tapi supaya bagaimana di food court kita itu nanti mungkin hampir sama dengan Artos. Nah, jadi di sini kan besok apalagi Magelang nih. Kita dekat dengan exit tol. Kita di sini dengan flyovernya Canggu juga sangat dekat. Harapan saya nanti di sini benar-benar akan menarik orang dengan food court Terminal Tidar di sini. Mimpi saya masih mungkin 1, 2, 3 tahun lagi. Tapi saya yakin kalau ini kita gandeng dengan HIPMI, kayaknya nggak salah jalan Mas Agus. Mereka itu idenya itu luar biasa. Masih muda-muda juga. Iya, semangatnya itu luar biasa. Terus ke depan nih masyarakat dan teman-teman. Luas kita itu kan 2,3 hektar. Luas kita 2,3 hektar. Ini kita posisinya ada di sini nih kita. Di sini akan kita bangun taman lalu lintas modern. Ini nanti akan menjadi eduwisata. Kalau ada jadi eduwisata di sini, ini akan jadi sesuatu juga buat ekonomi. Konsepnya udah ada. Atau Mas Faris coba langsung di videonya aja deh. Biar dari HIPMI juga tahu konsep kita ke depan untuk kaitan dengan eduwisata dengan taman lalu lintas modern itu seperti apa. Jadi saya pengen bangun satu taman lalu lintas modern di sini. Nah ini sudah ada anunya. Intinya yang kita bangun di sini nanti ada studio 5 dimensi dengan 2 teater. Terus kemudian taman lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini.
Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian pasar. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas kereta dan juga jalan ya? dengan Ada ukuran kereta yang juga telah konsepnya. disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Menarik sekali. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Nah ini Mas, ini mimpi besar kita, Iya. masyarakat. Iya. Jadi bagaimana di Terminal Tidar ini ke depan ada taman lalu lintas modern. Ini luas lahannya 6.000. Desainnya ini sesuai dengan lahan kita. Udah ini yang ada di belakang, itu akan kita bangun taman lalu lintas modern dengan konsep ini. Harapan saya paling tidak nanti 100.000 orang per tahun bisa kita hadirkan di sini. Anak-anak TK, anak-anak SD, saya yakin kalau mereka datang, misalkan anak TK nih, pasti datang dengan ibunya, kan gitu ya. Nah terus mungkin anak-anak SD dan lain-lain bisa kita datangkan di situ. Tujuannya ada 2 saya di situ. Mereka bisa belajar bagaimana supaya tertib berlalu lintas, sekaligus bisa juga untuk hiburan. Jadi konsepnya eduwisata di sini. Ini yang terkait dengan visi kita tadi yang ketiga. Bagaimana di Terminal Tidar ini juga bisa menjadi satu tempat untuk pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Nah terus yang kemudian yang kedua ini terkait dengan ini bagaimana terminal bisa menjadi pusat perekonomian. Saya pengen bangun food court di sini, tapi tempatnya yang nyaman supaya nyaman. Kalau mereka sudah ada sekarang, tapi pengennya nanti tak bangun ada hanggar gedenya. Jadi semacam yang di rest area. Iya, gitu. rest area berbasis ya. Iya, jadi konsepnya kan nanti seperti ini, coba Mas Faris. Nah kayak gini nanti lah. Tapi Pak, Insya Allah sudah disetujui anggarannya kalau gini. izin, kalau misalnya memungkinkan nggak sebenarnya kalau saya beberapa kali naik bis ya, itu kan pasti ada transit. Nah otomatis beberapa kali kayak contohnya di Brebes dan lain itu kita jadinya yang datang itu selain kita makan, itu kita pasti belanja gitu kan, menikmati ya, di situ paling nggak beberapa 1 jam lah kayak gitu. Nah, kalau bisa mungkin ada gambaran nggak kalau misalnya tadi food court tadi menarik, cuman maksudnya bisa nggak kalau di Magelang ini kan ada exit tol, jadi dibuat gimana caranya bis kerja sama biro Biru ya. bisnya untuk Orang transit istirahat. atau makannya ada di sini. Nah, ini senangnya sama anak muda tuh kayak gini nih. Idenya. Saya yakin bisa kayaknya ya. Iya, jadi lebih kerjasama aja kan biasanya satu dengan resto, biro gitu iya, ya. satu resto itu bisa beberapa biro bus yang mungkin jalannya melewati Magelang mau ke arah Jogja atau mau ke arah Semarang yang bisa Cocok. makannya di sini kayak gitu. Ini cocok ini. Saya idenya baru ada ini masukan seperti ini. Kayaknya bisa sih Mbak. Iya, Jadi mungkin karena kita kan parkirnya luas. iya. Iya.
parkirnya luas. Di belakang ini, di belakang Mas Faris coba. Di belakang ini kita masih punya lahan 3.000 meter. Oke. Itu bisa digunakan untuk parkir. Di luar 6.000 itu. Iya. Di luar 6.000. 6.000 itu. Yang 6.000 itu kan ke sini. Oh, 6.000 itu. Yang 6.000 itu muter ke sini. Ya, yang biru ini itu 3.000-an meter. Oke. Ini bisa kita gunakan untuk misalkan tadi, Mbak. Iya. Misalkan ada yang apa namanya? Makannya jadi di sini. Makannya di sini gitu kan. Kadang juga bahkan beberapa bus itu ada snacknya. Jadi snacknya tetap kita turun dan menikmati snacknya, kopi breaknya itu di salah satu tempat gitu. Nah, menurut saya jadi kayak tanpa kita harus effort mendatangkan orang itu udah jelas datang kayak gitu. Oke, ini menarik Mas Agung. Iya. Ini senengnya kalau ketemu anak muda pengusaha itu kayak gini tuh. lihat gitu langsung ada peluang gitu ya. Langsung ada Namanya juga pandangan pengusaha Bapak. Namanya juga pengusaha itu lubang semut aja kadang-kadang dicari ya, Mbak. Ada peluang di mana gitu kan. Tapi setuju Mbak nih. Kalau dengan konsep ini kayaknya menarik. Coba ini satu masukan. Atau Mbak Nia kalau mau buka rumah makan di sini, boleh ya? Atau mungkin Mas Rangga, boleh? Iya, Betul, itu iya. menurut saya itu jelas jadi pusat ekonomi secara langsung karena satu restoran tapi emang kita kerjasama jadi makannya di kita gitu. Otomatis income-nya ada di kita dan orang-orang yang ada di usaha restoran. Jadi kan nggak hanya penumpang ya? Iya, Nggak hanya penumpang, tapi mungkin orang yang bepergian, apakah dia traveler, apakah Iya. apa, dia mampir ke sini. Iya. Mungkin yang para pengunjung wisata yang kemana transitnya ke terminal tidur juga bisa. Bisa. Saya yakin sangat bisa itu. Iya. Termasuk konsep kita juga gini Mas Raka. Ke depan itu kemarin kita udah di launching sama Pak Dirjen juga. Oke. Itu bagaimana caranya VW yang di Borobudur itu kita punya transit point di sini. Oh, iya. oke. Itu sudah. Nah itu nanti tinggal saya nunggu sistemnya sih ya. Iya. Bukan dengan tapi kaitan dengan payment gateway-nya. Kalau sistemnya saya sudah siap. Jadi nanti kaitan misalkan jadi ada satu transit point di terminal tidak untuk VW. Saya kebetulan kerjasama dengan EO juga. Tapi ini masukan yang keren ini dari Mbak Nia tadi. Bisa Mas Agung? Mungkin kita tunggu ininya selesai dulu Bapak untuk parkir-parkir busnya itu. Kebetulan ini kita masih nunggu pembongkaran. Pembongkaran. Iya, tapi ke depan konsepnya itu blueprintnya tadi seperti itu. Jadi mungkin balik Mas Faris tadi. Blueprintnya untuk terminal tidar itu nanti, nah ini. Jadi kita akan memiliki taman lalu lintas modern. Terus di sini yang lahan biru ini sebagai parkir umum bisa. Misalkan pas tidak ada kegiatan, misalnya malam kita buat space event juga bisa. Karena 3.000 meter kemarin kayak saya gandeng ke Gudang Garam, nyoba saya sounding ke mereka, itu bisa ke Gudang Garam, Jarum, itu mereka tertarik untuk melakukan event di sini. Bisa untuk konser-konser gitu ya Pak Bisa. berarti ya? Oh iya Pak, penggantinya apa? Kalau Ini. Artos nih apa? Oh, depan Artos apa namanya? Parkirannya Bakti. itu apa ya namanya? Kemarin Oh, buat Ain. debat itu loh. Iya. Aduh, tombol Kalau ini kan 1.000 orang, Starbucks. 1.000 orang bisa, 1.000 orang lebih. Oke. Nah kalau yang di atas ini kan bisa buat ini ya, buat event, tapi kan karena lahannya kan hanya 400 meter. Itu Itu yang yang lebih biru itu kan terbatas. bentuknya kan menurun gitu kan ya Pak ya? Ya rencananya Kan dikit aja sih, yang turun dikit. Benernya dikit. Heeh. Kan karena kan kemudian jadi bisa melihat bentuknya kan seperti congkak begitu. Kita kan biru-birunya kan di atasnya begitu ya Pak ya? Nah ini lahannya. Udah rata Itu sih. yang mana? Oh, itu darah. Nah, udah rata, tinggal nanti mungkin akan saya bikin pagar pembatasnya semuanya, terus kita ratakan Oh, dengan kemiringan mungkin dikit ya. iya, tahu. Ini yang gua bilang Fajar. Termasuk ke depan kemarin ada yang tertarik saya untuk ekonomi Mbak. Kadang-kadang kan mikirnya kan belum sampai jauh ya. Iya. Kemarin ada yang tertarik untuk membuat kicomania di sini. Oh iya, Kicomania. Kicomania di sini saya pengen menghidupkan kios. Jadi kicomania itu kan pendengar bisa tampil seminggu 3 kali. Nah saya coba menghidupkan kios-kios yang ada di belakang itu. Insya Allah nanti akan ada tempat di sini masyarakat. Iya benar sih. Soalnya kalau setahuku di daerah Tegalrejo itu masuk banget, itu hampir seminggu 4 kali dan semua pendatangnya dari luar. Dari kota, luar itu. jauh-jauh. Oh, iya. Mereka Iya, kemarin iya. antusias. Iya. Dan itu tempatnya tuh sangat sederhana banget kayak cuma di halaman rumah gitu. Oh iya, baru kemarin udah kedatangan. Tapi emang Magelang jadi pusatnya itu sih. setahu Kicomania ya. saya, iya. Saya pengennya bikin satu kicomania, tetapi gantangannya. Gantangannya itu pengennya yang paling bagus. Gimana masyarakat tertarik bikin gantangan? Gantangan itu
Gantangan itu tempat untuk gantung burung. Gantung itu. burung. Oh, Jadi kayak oke. dikasih hanggar juga. Oh iya, dikasih hanggar. Iya, Oh, tempat gantung oke, burungnya oke. itu. Jadi di situ nanti konsepnya nanti kita nyewakan ininya aja, nyewakan gantangannya. Gantangannya. Sudah ada IU-nya yang menyelenggarakan. Oke. Ya udah, nanti kalau dari sisi pengusaha kita dapat keuntungannya dari sisi nyewakan lahan, Nyewakan lahannya, benar-benar. nyewakan gantangan tadi. Ini pengurus dari HIPMI Kota Magelang itu salah satunya ada yang usahanya adalah kandang, Pak. Kandang, dia buat kandang-kandang burung, tapi dia dikirim sampai ke Aceh, Papua gitu. Dia permintaannya cukup tinggi. Dia kembar ya, namanya Sindu Wisnu. Ya dia punya produksi kandang di Wates ini kebetulan Bapak. Ya dia memang sering ikut event-event juga. Ini menjadi salah satu berita yang menarik juga mungkin untuk nanti Wisnu dan Sindu terkait dia juga bisa menjadi sponsor karena sering bagi-bagi hadiah untuk kalau misalnya ya event-event kayak gitu kan pasti ada pemenangnya dikasih kandang. Namanya TRS Sangkar Bapak. Sponsornya gitu ya Mas ya. Iya, nama usahanya adalah TRS Sangkar itu. TRS Sangkar. Iya, TRS. Ini insya Allah nanti akan jadi, mungkin setelah saya bongkar itu kan di depan kan masih ada terhalang bangunan Tahun lama ya Pak. blok G kalau kita istilahnya itu ada 8 bangunan, tapi kita usulkan untuk udah dihapus. Dalam 1-2 bulan ini akan dilelang. Nah, nanti pintu masuknya itu kita akan ada lomba kegiatan di sini, nggak hanya event ini Kicomania, lain pun bisa, konser bisa. 3.000 meter kan cukup lumayan ya. Iya. Nah, lumayan bisa untuk parkirnya kan bisa kita atur di sini. Iya. Jadi kan kemarin tanggapan dari dari Kicomania itu kelebihannya satu, lokasinya strategis. Karena kan Terminal 3 kan benar-benar pinggir jalan ya. Iya, Yang masuk kan juga bisa hidup gitu ya. Iya, benar-benar. Terus yang kedua itu kelebihannya parkirnya luas. Nah di sini juga kios itu kan nggak penuh. Iya. Kios itu nggak penuh, itu bisa digunakan juga untuk istilahnya kemarin apa Mas Faris? Itu buat private room gitu lah. Kadang-kadang kan nek para yang sering lomba kayak gitu, mereka kan sering ada tempat khusus itu untuk menyiapkan Burungnya. Iya, burungnya. Burungnya disiapkan masuk. Menarik sih karena ini salah satu kegiatan. Tapi maksudnya saya pengen mengembangkan ini Terminal Tidar ini benar-benar ke depan tuh bisa menjadi pusat perekonomian, pusat kegiatan, satu lagi pusat pendidikan keselamatan berlintas. Kalau pusat pendidikan keselamatan berlintas terjadi, seharinya banyak orang kesini Mas. Iya. Per harinya saya yakin banyak. Jadi kita konsepnya itu di samping kita memberikan satu pembelajaran tentang bagaimana berlintas yang baik, kita doktrin mereka, wisatanya juga jalan, harapan saya perekonomian juga jalan dari sini. Betul. Dan itu bisa dijadikan satu paket ketika kunjungan study tour ke Borobudur juga ada pendidikan di sini. Untuk anak-anak kan biasanya kayak gitu ya Pak. Jadi ke Borobudur sebagai sejarahnya nanti bisa diarahkan ke sini kayak gitu. Setuju Mbak. Gimana Mbak Nia, tertarik untuk investasi? Kalau mau investasi boleh, investasi apa namanya? Gantangan boleh. Gantangan boleh, atau mau bikin rumah makan di sini boleh. Nanti misalkan kita mau di kios juga boleh. Jadi prinsipnya kita terbuka. Tapi jangan lupa juga nanti karena ini yang bangun negara juga pasti nanti ada PNBP-nya. Dan PNBP-nya itu nanti yang menetapkan bukan saya. Yang menetapkan itu nanti dari KPKNL. Nah ini senang Mas Gun kalau ketemu anak-anak muda kayak ini. Mereka idenya luar biasa. Gitu. Ya nggak kepikiran oleh kita ya Bapak. Saya nggak kepikiran untuk memampirkan tuh apa? Ngampirke ya Pak. Iya, ngampirke. Kalau kita kerjasama dengan Biro Wisata, kita hampirkan di sini di tempatnya kios-kios itu hidup mereka. Iya. Tinggal mungkin kita dari kooperasinya, saya kebetulan punya kooperasi juga. Kooperasi ini jadi untuk yang mungkin bisa kerjasamanya kita dengan melalui kooperasi salah satunya. Ini senang sih saya. Ini proses pembangunan gimana Pak, target ada yang sudah direncanakan? Kalau yang paling cepat mungkin nanti hanggar yang 3.000 itu yang hanggar yang melindungi ini. Yang ini sudah disetujui Pak Dirjen.
Oke. Terus taman lalu lintas ini juga sebenarnya udah disetujui Pak Dirjen. Iya. Karena anggarannya kan lumayan gede ini, paling nggak sekitar 15 miliaran. Ini DID-nya kemarin sudah diperintahkan untuk nyusun. Dan Oke. ini saya sudah diminta juga untuk membuat satu peraturan menteri terkait dengan taman lintas edukatif jalan. Sudah sih, mudah kalau ini kemarin dari Pak Dirjen itu juga ini akan jadi yang pertama di Indonesia kalau ini jadi. Makanya nih Iya. harus diviralkan. Iya. Tapi sebenarnya terminal itu udah viral Pak. Kalau beberapa kali Iya. orang datang ke sini Iya. untuk emang suka bus mania, itu kalau lihat di YouTube, Betul, TikTok betul. itu pasti lewat Pak. Iya, pasti. Di Magelang. Masuk FYP lah. FYP. Dua mingguan ini memang lagi gencar-gencarnya Iya, apa Kak, video Magelang. ya video terminal tidak dari depan ini lagi apa sering lewat Pak di Oh, gitu. FYP. Fasilitas yang oke lah. Dan mimpi saya besar untuk menciptakan kenyamanan di sini. Itu nggak hanya terkait dengan taman lalu lintas atau mungkin event dan lain-lain, tetapi terkait dengan penataan di depan. Saya pengen bikin Depan sana. Pak. depan itu depan Iya, persis. Itu saya pengen bikin shelter anggur. Anggur. Shelter anggur. Oh. Anggur sudah saya tanam. Oh iya. Sudah saya tanam, sudah panen. Udah pernah panen juga sekali Oh, Pak. gitu. Coba Mas, sudah panen Di mananya? di depan persis ini. Oh, yang Nah, ini. Oh. Jadi kan kalau ke depan ini ada 10 tanaman anggur. Ini udah panen ini. Tapi pingin saya buat satu shelter anggur di sini. Jadi nek shelter anggur itu kan dia gede nih. Nah, Iya, ini, iya. ini udah panen. Iya. Oke. Nah, ini akan saya buat satu shelter anggur ukurannya nanti 20 meter kali 4 meter ketinggian 2,5. Ini untuk membuat ini kiri kanan nanti Mas. Oh iya. Nah, nanti kalau misalnya ini ada 10 pohon, ada 10 pohon 10 jenis. Nah, nanti kalau misalnya ini jadi shelter anggur, tempat ini juga akan terasa lebih wow gitu kan Iya. ya. Masyarakat akan melihat penumpang itu apa namanya terminal itu nggak apa namanya cuma kaku Iya, gitu nggak, Iya, iya. tetapi akan menjadi satu tempat yang hijau. Di sini juga akan saya tanam 40 tanaman buah. Lubang-lubangnya udah siap. Oh iya tadi saya lihat ada yang udah siap. digeduk. Udah digeduk. Ini ada buah jambu, ada durian, ada juga alpukat. Itu kalau itu plannya untuk gimana Pak? Penghijauan, Oh penghijauan. penghijauan. Oh iya. Sekaligus ada hasilnya. Iya. Iya. maksudnya- Saya kadang-kadang ya, saya terus terang saya nggak suka dengan tabebuya. Oh iya. Indah aja tapi nggak ada hasilnya gitu ya Pak. Nggak bisa dimakan. Nggak ada hasilnya. Tapi kalau ini ada hasilnya. Silakan sih kalau misalkan penumpang yang pengen kelaparan, silakan nanti ngambil. Itu konsep kita paling nggak ke sana. Jadi nggak hanya apa namanya, nggak hanya Suara video anggur tadi kayaknya. video anggur. Oh yang ini video anggur nih. Iya, iya. Jadi mimpi kita mohon izin nih mas apa namanya masyarakat dan teman-teman, kita itu punya mimpi. Sekarang masih mimpi semuanya. Tapi bagaimana ke depan tuh benar-benar terminal tidar itu standar sekelas dengan bandara, sekelas dengan stasiun. Gitu ke depan. Harusnya kurang satu Pak. Saya tuh selalu gatel sama Magelang ya. Itu fasilitas transportasi. Jadi kemarin ada beberapa kali diskusi juga minta bisa nggak kalau dari HIPMI menghubungkan untuk membuat semacam jadi angkutan tapi kayak di Jakarta gitu pakai mungkin bisa pakai semacam busway tapi kecil aja mini Aplikasi. aja Oh, tapi gitu ya. dari ujung Sambung. sambung sampai sini dan Sampai kalau Artos. bisa si terminal ini kan udah bagus ya Pak. Jadi seperti kalau di Jakarta jadi Manggarai. Sekarang kan Manggarai itu jadi pusatnya semua kalau mau kemana-mana harus turun di Manggarai dulu. Nah sama aja kayak di Magelang. Jadi ada pusatnya tuh di pasti semua jalur itu pasti lewat terminal tidar. Itu menurut saya menjadi kekurangan ketika beberapa wisatawan datang ke Kota Magelang misalnya mau ke arah misalnya ke daerah kalau di sini lagi viral tuh daerah Bandungan kayak gitu-gitu dia harus sewa mobil harus ini secara orang-orang yang datang tuh sebenarnya orang kota kayak gitu yang sebenarnya lebih suka pakai fasilitas umum seperti tempat ya kayak mungkin angkutan ya tapi umum mungkin ya. lebih
modern dan itu jelas alurnya kayak gitu-gitu. Nah itu menurut saya menjadi daya tarik tersendiri juga. Kemarin juga itu menjadi kritisi untuk Kota Magelang sendiri yang menjadi smart city kayak gitu. Nah itu kan jadinya itu akan oke nih Pak kalau misalnya suatu waktu ya Pak mimpi juga Pak pengen punya, jadi kalau kemana-mana udah nggak pakai kendaraan sendiri. Oh, pakai angkutan umum ya. Iya, Kan sepakat. arahnya Magelang ke sini kan juga sebenarnya enak ya jalannya kayak gitu. Iya. Iya, saya sangat setuju juga. Tapi kalau itu kewenangannya bukan kewenangan Iya, kita. jadi kalau Jadi mungkin misalnya- sekali-kali kita ngajak ngobrol bareng, Iya, itu dengan Kadisub Kota Magelang juga. betul Pak. Jadi biar benar. kebuka. Iya, kan? Kemarin kita juga ini kan yang soal angkutan itu. Iya, kita Lagi sih ada mau percakapan juga mau sama percakapan, Kades. Pak, kita Dengan udah Pak ada Chandra ngobrol. ya? Iya, Pak sama Chandra. Pak Chandra. Oh, iya. Sekaligus juga DPR kita juga udah ada Iya, obrolan. Jadi karena- menurut saya kurangnya di situ. Menarik sih itu, tapi di situ tuh dibutuhkan biaya subsidi yang gede. Iya, betul. Jakarta itu untuk misalkan terkait dengan kegiatan yang angkutan umum nata seperti itu subsidinya triliunan. Iya, betul Pak. Tapi sebenarnya di undang-undang sudah ada sih bahwa penyelenggaraan angkutan umum itu adalah kewajiban dari pemerintah. Iya. Iya. Ya tinggal nanti sekali-kali deh kita ngobrol dengan ketua dewan, dengan Kadisub Kota, kalau boleh dengan wali kota. Pak Dirjen udah ke podcast di sini loh. Oh iya. Udah. Jangan lupa, nggak hanya HIPMI. Ya, Dirjen juga. Ini Itu keren banget sih. Dirjen Perhubungan Darat udah podcast di sini. Iya. Oke. Mana Mas Faris? Nih. Pak Rizyafuddin Nursin kemarin udah tanggal berapa sih Mas? September ya? Oktober apa? 5 Oktober, 5 sama 6 Oktober. Oh 5 sama 6 Oktober udah kesini podcast udah kesini. Menarik. Kita pulang dari sini ke kantor podcast ya ini ya. Iya, kayaknya kita juga jadi pengen Terinspirasi. punya podcast daripada kita Yang ngobrol. dadak-dadak Iya, begini ya. dadak-dadak gini. Jadi Jadi kan paling enggak kalau dengan podcast tuh paling enggak ada satu dokumentasinya ya. Iya. Misalkan saya udah pernah Pak Dirjen setuju dengan ide kita. Di mana tuh? Di podcast kita. oh iya. Mana Ada bukti podcastnya? nyatanya. Dan Kita ada ingetin kalau sudah di obrolannya ACC. Inventarisir ide juga jadi lebih tersimpan dengan baik ya. Iya. Nah tinggal kita callback aja dari konten-kontennya. Nggak jalan mas, jaringannya kayaknya. Termasuk kita udah nerapin teknologi juga di sini. Gimana Pak? Salah satunya misalkan ada apapun terkait mau informasi di Terminal Tidar, buka aja di www.terminaltidar.id. Oke. Buka aja misalkan jenengan mau buka www.terminaltidar.id. Saya nggak mau kalah dengan HIPMI saya. Udah ada semuanya, jadi segala informasi apapun tentang Terminal Tidar ada. Nah ini kemarin kita podcast ini Pak Dirjen. Dirjen ya. Ini Pak Dirjen, ini Pak Asisten 2. Asik. Ini Kepala Bapeda. Oh iya itu Pak Asen juga. Nah, ini Direktur Lalu Lintas, Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Ada Direktur juga angkutan juga ada. Lengkap udah. Mereka antusias dengan kita yang kita kembangkan juga. Jadi Terminal Tidar itu punya mimpi besar. Mimpinya mimpi besar. Nah ini makanya saya gandeng anak-anak muda ini kadang-kadang harapan kita bisa gandeng mereka Mas Agung. Inilah Pak. Jadi pembicaraan pertama lah. Saya kira ini menarik. Nanti kita lempar juga di forum. Ya kan begitu ya. Kita lempar idenya juga ke teman-teman. Anggota kita cukup banyak Pak. Maksudnya ada 100-an lebih yang sudah terlibat. Banyak diantaranya yang di kuliner ataupun di yang lain-lain juga bidang-bidang lainnya juga ada. Jadi saya kira pandangan mereka masing-masing tentang Terminal Tidar ini pasti beraneka ragam kan Pak. Iya. Nanti kapan-kapan podcast kedua juga boleh Pak. Oke siap Pak. Kita pun terbuka kalau misalkan dari HIPMI belum ada perlengkapan podcastnya, mau podcast silahkan. Banyak hostnya juga. Aduh. Gak masalah kita. Tapi yang jelas kita dari Terminal Tidar itu punya mimpi, visi misi besar. Jadi tidak hanya sekedar zaman dulu kan terminal identik dengan kayak gitu. Gitu. Tapi bagaimana ke depan itu Terminal Tidar akan menjadi sekelas dengan bandara. Iya. Jadi orang itu tidak akan, terminal tuh ngeri gitu kan. Iya. Tapi keren Terminal Tidar gitu kan. Mau makan ada gitu kan. Iya. Mau hiburan live musik atau musik ada gitu kan.
mau eduwisata ada, mau event Bisa. bisa, gitu kan. Mau kicomania boleh gitu. Iya, iya. Jadi saya pengennya benar-benar menjadi pusat kegiatan ya Iya, depan. iya. Jadi mungkin saya minta tolong nih melalui HIPMI. Ini paling tidak mungkin bisa ini apa namanya mulai mengkampanyekan. Iya, Terminal Tidar itu wajahnya Iya, baru betul, loh betul, gitu ya. betul, betul. Dengan konsep ini dan kalau barangkali ada yang tertarik untuk dunia usaha, di Terminal Tidar bisa masyarakat. Iya, iya, iya. Nanti mungkin suatu waktu kita akan buat konten ya di sini karena kita emang kita rajin buat konten ya sebenarnya untuk tentang Kota Magelang dan alhamdulillah ya kurang lebih selalu FYP ya. Iya, selalu Jadi FYP. nanti kita buat nanti biar wajahnya ketemu Raka aja nih. Biar nanti kita buat jalan-jalan di sini, Pak. Boleh. Oke, sangat antusias Mas Agung ya. Ya, sangat sesuai. Ini kebetulan saya itu kan senangnya kerja sama anak muda. Oh. Ini tim saya kan anak muda-muda Iya. semua. Iya benar. Saya kalau- Usia berapa Mas? Saya 25. Waduh. 25. Ya saya masih 20-an. Ini masih 20 berapa Mas? 24. Waduh. Mas Raka berapa Mas Raka? Saya 26. 26. Iya. Mbak Nia? 27. 27. 29. 29. Mas Rangga berapa? 30. Masih seumuran lah kita. Jadi yang benar yang mana, Mbak? 18 ya. Enggak, kayaknya semua sama saya seumuran. Iya. Betul, Pak. Gitu, Pak. Kalau udah podcast umuran kok Pak? Kalau udah kumpul bareng tuh udah seumuran, Pak. Enggak, jadi tadi kita punya mimpi besar masyarakat. Jadi mimpi besar ini kan nggak bisa kita wujudkan Betul. kalau hanya kita laksanakan sendiri. Iya. Kita harus gandeng semuanya. Jadi termasuk saya berusaha gandeng Pemko, termasuk ya semuanya kita barangkali kita gandeng. Pemko sepakat itu mulai tahun depan beberapa kegiatan akan dilaksanakan di Terminal Tidar. Termasuk di sini kan udah ditetapkan oleh Pak Wali itu menjadi satu dari segitiga emas Kota Magelang. Jadi segitiga emas Magelang itu kan satu alun-alun, yang kedua itu Gunung Tidar, dan yang ketiga itu adalah Terminal Tidar. Nah ini mudah-mudahan dengan penetapan ini ya Magelang Selatan nanti pusat kegiatannya di Terminal Tidar. Iya. Enggak semuanya terpusat di ini. Alun-alun. Alun-alun. Makanya ini mumpung belum ayo usaha apa yang bisa kita Oh iya. lakukan di sini? Iya, benar. Iya, iya. Mas Rangga kalau mau buka apa namanya tadi? BM balap. Tak tunggu Mas Gaskan, Rangga. Mas Rangga gas. Atau mau Mas Raka kalau Besok mau langsung buka. coffee shop. Oh iya. Oke, kita masih ada tempat di sana. Tapi kayaknya kalau coffee shop cocoknya malam ya. Iya. 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 Malam itu kan suasana juga sahdu ya. Mungkin kalau kemarin nggak ditata pakai kursi bambu kayak kemarin, kayaknya cocok deh. Muda-mudi masih mulai PDKT gitu kan. Iya, Asik. iya. Kalau di sini ada kayak tempat sentral oleh-olehnya gitu, Bapak? Belum. Oh, belum ya? Belum ada. Ya ke depan kalau Ya di food court itu mungkin ya Pak? iya di food court pelan-pelan kita tata ke sana. Iya. Karena kalau yang dari tadi disampaikan dari Pak Haris pun dari obrolan baru aja ini saya menangkap 2 poin penting sih Bapak. Poin penting besarnya adalah ini kalau saya sebagai kacamata orang awam di luar pemerintahan ya, yang di luar juga stakeholder dari terminal ini kan kita punya ekosistem pariwisata Magelang ini kan lagi bertumbuh ya Pak. Lagi bertumbuh nih, baik dari Nepal Van Java lah, entah dari daerah-daerah Pakis, daerah Borobudur dan lain-lainnya. Nah sebenarnya konteks teman-teman di luar daerah itu kalau yang saya cermati adalah mereka bingung untuk akses ke Magelang pakai transportasi umum itu bagaimana gitu kan. Itu yang pertama. Berarti kan sudah ada daya tarik ke Magelang sendiri. Nah ini dengan terminalnya memang sudah sangat-sangat hebat dan modern. Ini menurut saya juga menjadi salah satu daya tarik. Yang penting nanti di sosial media mungkin bisa disampaikan. Ini kalau mau akses ke terminal Tidar itu dari Jogja itu naik apa? Kalau dari Semarang itu naik apa? Kalau dari Purworejo naik apa gitu kan? Karena kalau dari Jogja itu kebanyakan saya naiknya Damri ya. Damri gitu. Damri. Saya tipe kali yang suka transportasi umum, Bapak. Kalau ke Jakarta atau kemana, saya jarang pakai mobil pribadi. Saya lebih suka pakai transportasi umum. Saya pun ke Jogja juga seperti itu. Mungkin ini juga bisa dibalikkan ya. Jadi nggak cuma kita bicara tentang fasilitas di Terminal Tidar, tapi bisa
informasinya jadi gimana sih ngakses terminal Tidar gitu. Dari ini dari Semarang, dari Jogja tuh naik ini, dari ini. Terus poin yang kedua adalah Magelang ini memang saya cermati kurang ada ruang terbuka untuk kegiatan masyarakat ya Bapak. Kebanyakan kalau Magelang kan pasti nanti di Balkondes atau ya karena ruang-ruangnya nggak ada Bapak. Balon udara kemarin itu crowded. Iya benar, itu di alun-alun juga kan. Nah, ini menurut saya kalau misalnya memang ada tadi dari gambaran blueprintnya itu ada ruang-ruang yang sangat-sangat bagus untuk masyarakat Magelang untuk beraktivitas, ini sangat bagus. Apalagi memang ini modern sekali ya acara kemarin KNP ini, sangat-sangat hebat memang. Saya apresiasi buat Mas Evin sebagai ketua KNP juga dan ketua DPRD sekaligus ketua DPRD yang bisa membawa vibes anak muda itu ke terminal. Ini kesannya bagus banget ini dan wah terminalnya ternyata dari lantai 2 bagus banget. Memang acaranya jadi lebih oke gitu. Jadi ini memang proper sekali dan apalagi di bagian yang sana juga menampung 1000-an lebih gitu ya Pak. Ini menurut saya kedepannya ini memang akan menjadi terminal yang hebat Pak. Ya sekelas. Kayaknya kesimpulannya Mas, kita bisa kerja sama HIPMI. Wah. Kesimpulannya kayaknya di situ. Nanti kita bakalan gandeng HIPMI untuk pengembangan yang ada di sini. Iya, siap. Kita dari terminal siap untuk kerjasama mungkin apapun, pengembangan ekonomi, pengembangan kegiatan. Iya. Kita siap. Atau kalau mau tertarik investasi taman lalu lintas muda itu juga boleh. Itu kayak gede biayanya hampir 15 miliar itu. Tapi prediksi saya paling enggak itu kalau misalkan 15 miliar itu kemarin kan sudah ngomong dengan Pak Wali juga, udah ngomong dengan Pak Wali, dengan Kabupaten juga udah ngomong. Itu kalau jadi itu akan mewajibkan anak TK dan lain untuk belajar untuk berkunjung ya. Jadi akan jadi kita punya pangsa pasar gitu. Iya. Target saya paling enggak 100.000 orang per tahun. Tapi kesimpulannya tadi Mas Agung, kayaknya dari ngobrolan kita nanti walaupun mendadak ya, ngobrolnya kan mendadak ini enggak ada. Mereka tertarik. Ini kalau orang negosiasinya udah bagus. Ya kalau teman-teman pengusaha pasti ketika melihat sebuah peluang yang memang ada prospeknya jelas pasti kita ambil kurang lebih gitu Bapak. Ya dengan hebatnya terminal ini ya jelas pasti kita sangat-sangat tertarik Pak untuk bekerja sama. Oke, siap ini masyarakat dan teman-teman. Baik Mas, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mampir ke Terminal Tidar Magelang. Kita harapkan semoga mimpi-mimpi kita untuk merealisasikan kerjasama tadi benar-benar bisa dilakukan segera mungkin ya Bapak ya. Amin. Semoga. Ya, sekian dari kami. Saya selaku host memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama podcast ini. Bagi teman-teman mitra darat yang nggak mau ketinggalan podcast Terminal Tidar selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Oke. Langsung follow. Langsung follow. Sekian. Mas Agung, jangan lupa kita minta tolong ke HIPMI tadi Memviralkan tadi Pak. Like, comment, dan subscribe. Siap. Iya. Dan komentarnya itu. Oke. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.